Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ini kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini guna membahas, melanjutkan pembahasan yang telah lalu, masih dalam bahasan tafsir surat Al-Fatihah, tafsir surat Al-Fatihah yang kita ambil dari beberapa kitab-kitab tafsir para ulama. Kemarin kita sudah membahas tentang makna Rabb dan makna alamin, Demikian juga di pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas makna alhamdu, apa faidah dari alif lam yang mengawali kata hamdun, dan seterusnya. Bagi teman-teman yang ingin nanti murojaah bisa melihat di channel Peta Hidup Official. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya kita akan kita berikan judul Mata Air Cinta. Bukan air mata cinta, bukan. Tapi mata air cinta. Sumber kasih sayang, sumber cinta seluruh alam raya ini. Namun sebelum itu kita akan membahas tentang kalimat Jalla Jalaluh, alias nama yang paling agung, yakni Allah. Allah. Sebenarnya namanya Allah itu siapa? Ya Allah. Dan Allah memiliki 99 nama. Makanya di sini dikatakan nama Allah wa huwa aslun asma'ihil husna. Aslu asma'ihil husna. Nama Allah adalah yang memiliki nama-nama yang baik. Jadi sumbernya itu nama Allah. Wadalun 'alaiha jami'an wa 'ala sifatihil 'ulya. Dan semuanya itu tertuju kepada nama Allah, demikian juga sifat-sifatnya yang mulia. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan bahwa nama Allah adalah Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung. Wa ta'ti asma'ullahi ta'ala tabi'atun li hadzal ism. Dan nama-nama Allah yang baik itu mengekor pada satu nama ini, yakni nama Allah. Wa usafan lahu, demikian juga sifat-sifatnya itu hanya miliknya. Wa mudhafatan ilaih, yang semuanya itu disandarkan kepada nama Allah. Makanya dalam surat Al-Hasyr di ayat 21 sampai 24-nya dikatakan gimana? Dari ayat 22, maaf. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu wal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Jadi di sini dikabarkan bahwa dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, Dia adalah Tuhan yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Dialah Tuhan yang maha penyayang lagi maha pengasih. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Al-Malik, yang maha merajai. Al-Malikul Quddus. Al-Quddus apa? Maha suci. As-Salam, maha memberikan keselamatan. Al-Mu'min, yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin, yang memelihara, yang maha memelihara. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha gagah, maha besar. Al-Mutakabbir, yang maha memiliki kebesaran-kebesaran, dan seterusnya sampai akhir ayat dalam surat Al-Hasyr.
semua nama-nama yang baik ini sumbernya satu, yakni nama Allah. Ya. Demikian juga dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang baik, fad'uuhu biha, maka mintalah kalian dengan nama-nama itu. Atau di ayat 110 surat Al-Isra, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan, hai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan asma Allah yang namanya Ar-Rahman. Ya, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Mana saja nama-nama yang engkau seru itu, sesungguhnya dia itu memiliki nama-nama yang baik. Nah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga mengabarkan inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Ya, Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang ada yang bilang menghafalnya, ada yang ahsa di sini artinya adalah siapa yang nyebut-nyebutnya ketika kepengen sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, karena nama Allah ini adalah sumber dari nama-nama yang baik seluruhnya itu, maka Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim dan nama-nama yang lain itu min asma'illah, salah satu bagian dari asma Allah. Dan tidak dikatakan Allah adalah bagian dari nama Ar-Rahman, Allah adalah bagian dari nama Ar-Rahim, Allah adalah namanya Al-Hakim, bukan seperti itu. Paham ya? Ya. Misalnya Mas Hafid punya sebutan, ya, lakop di antara anak-anak teater kan namanya siapa? Pak Carik, ya. Ya, jadi Pak Carik adalah namanya Mas Hafid, sebutannya Mas Hafid. Bukan Mas Hafid adalah nama dari Carik, bukan. Paham ya? Jadi yang namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seluruh nama-nama yang baik itu adalah namanya Allah. Bukan Allah namanya Rahman, namanya Ar-Rahman namanya Allah, Rahim namanya Allah, Al-Hakim namanya Allah. Bukan seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Nah, jadi dari sini kita jadi paham bahwa Allah ini adalah sumber dari seluruh nama-nama yang baik itu. Dan tidak boleh ada makhluk yang menamakan dirinya dengan nama Allah, nggak boleh. Ya. Ada itu waktu beberapa tahun yang lalu viral di media sosial, orang namanya Tuhan. Orang mana itu nggak tahu. Namanya Tuhan. Ya karena kita nanti akan bahas sebenarnya nama Allah itu dari mana gitu ya. Jadi makna kata Allah itu ya artinya al-ma'luhul ma'bud, mahabbatan wa ta'ziman. Al-ma'luh dari sesuatu yang dituhankan, al-ma'bud sesuatu yang diibadahi, mahabbatan wa ta'ziman. Yang peribadatannya dan dituhankannya itu harus berdasarkan dengan rasa kecintaan dan ta'zim. Apa ta'zim? Pengagungan kepada apa yang kita tuhankan itu. Ail ma'luhul ma'bud bihaqqil ladzi ta'buduhul khalaiq, ya, atau sesuatu yang dituhankan yang disembah bihaqqin, dengan nyata, dengan sebenar-benarnya. Alladzi ta'buduhul khalaiq, yang para makhluk itu menyembah kepadanya. Wa tata'allahu lahu mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'an lahu. Jadi dituhankan dengan rasa cinta, rasa ridho, bahwasanya memang Allah yang pantas jadi Tuhan. Ya, Allah yang memang pantas diibadahi, mahabbatan kita, cinta kita, ridho, memang Allah lah yang pantas. Bukan pensil ini, bukan pulpen ini. Ridho enggak kita pulpen ini dijadikan Tuhan? Enggak ridho. Memang bisa pulpen ini memberikan jenengan rizki? Enggak bisa. Bisa pulpen ini menghindarkan jenengan dari mara bahaya? Enggak bisa. Bisakah pulpen ini memberikan nafas kepada Anda? Nggak bisa juga. Atau ngampuni dosa-dosa Anda? Nggak bisa juga. Makanya kita nggak ridho kalau pulpen ini kita jadikan Tuhan. Wong dia diciptakan kok. Wong kita doa juga dia nggak bisa menjawab dan mendengarnya.
Maka kata Allah adalah ma'luh, al-ma'luhul ma'bud, dengan mahabbatan yang memang semua makhluk itu ridho bahwa Allah adalah Tuhannya. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang hak. Karena kata ilah ya kadang-kadang dijamakkan menjadi alihatun, Tuhan-Tuhan yang tidak berhak untuk disembah, Tuhan-Tuhan yang enggak pantas untuk dituhankan. Makanya kata Allah itu adalah al-ma'luhul ma'bud, mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'an lahu, yang kita ini berendah diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pantas. Prinsip ketuhanan ya ada dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu ya harus tunggal, harus esa. Enggak boleh ada yang menyamai. Ini prinsip pertama nih, syarat untuk jadi Tuhan. Kalau orang, misal ada orang ngaku dirinya adalah Tuhan, yang semisal dengannya banyak enggak? Banyak. Kayak Fir'aun misalnya deh. Fir'aun kan ngaku, ya, ini ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, dewa yang paling agung. Itu kata Fir'aun. Tapi orang yang semisal sama Fir'aun banyak enggak? Yang kepintarannya kayak Fir'aun banyak enggak? Banyak. Yang lebih jenius juga banyak. Lah yang mirip Allah enggak ada. Jadi dia harus esa, harus tunggal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan harus bisa menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Ada orang ngaku dirinya Tuhan, kok dia masih butuh makan, masih butuh minum, masih butuh tidur, masih butuh sandaran untuk berkeluh kesah, enggak pantas jadi Tuhan. Ya. Ngaku-ngaku dirinya jadi Tuhan, kok dilahirkan, ya nggak pantas. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi lam yalid walam yulad ini dia adalah zat tunggal yang tidak ada zat yang serupa dengannya. Kalau ini kita kan satu spesies nih ya. Spesies apa? Manusia. Yang spesies banyak. Zatnya ya sesama antara dari kita dari saripati tanah. Demikian juga dengan hewan. Malaikat juga dengan dari zat apa? Cahaya. Jin dari api. Allah bukan dari cahaya, bukan dari api, bukan juga dari tanah, bukan dari zat apapun. Dia adalah zat yang tunggal. Jadi lam yalid walam yulad, tidak terkelompok pada spesies tertentu dan tidak melahirkan spesies yang lain. Mafhum? Ini mukjizatnya Al-Quran. Dalam gramatika bahasa Arab dikatakan menggunakan kata ahad, bukan kata wahid. Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Hah? Kalau orang Arab dikatakan, orang Arab bilang ahad, ditanya nih, hal fil bait ahad, atau adakah satu orang di rumahmu? Kalau dikatakan la ahad fil bait, tidak ada seorang pun di rumah, berarti memang nggak ada satu orang pun. Tapi kalau misal dikatakan nafarun wahid, ya, atau mungkin wahid, bisa jadi ada orang lain yang ada di satu rumah. Jadi kata ahad itu tidak tidak ada pecahan berikutnya. Lah kok dalam surat Al-Baqarah dikatakan wa ilahukum ilahu wahid? Kamu menggunakan kata wahid, enggak ahad. Ya karena di situ menggunakan kata ilah. Paham ya? Yang mana orang-orang zaman dahulu, kata ilahun ini kadang dijamakkan menjadi alihatun, dewa-dewa atau tuhan-tuhan yang lain. Makanya dalam Al-Baqarah ayat 163 Allah menegaskan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu, yang tunggal, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan seterusnya. Wa ilahukum ilahu wahid, wahid faqat. Enggak ada yang lain, enggak ada turunannya. Sampai di sini paham? Jadi Allah memperkenalkan dirinya siapa yang pantas untuk dijadikan makluh dan ma'bud. Prinsipnya ada dalam surat Ikhlas. Harus ahad, tunggal, harus bisa dijadikan sandaran, kekayaannya tidak terbatas, umurnya juga tidak terbatas. Lah ada orang ngaku-ngaku jadi Tuhan, umurnya terbatas, ya nggak cocok jadi as-somad. Paham ya? Tidak dilahirkan, tidak terkelompok pada satu spesies tertentu dan tidak melahirkan juga. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak serupa dengan sesuatu
apapun juga. Itu kata ma'luh, ya. Makanya kita ridho terhadap Allah, ya memang itu mustahiq lil ibadah. Huwal mustahiqu lil ibadati li dzatihi li annahul ma'luhul ma'budu alladzi ta'lahu al-qulub. Ya. Jadi Allah itu satu-satunya yang berhak diibadahi atau disembah secara zatnya, memang dari sononya gitu loh. Sama seperti logika kita kemarin itu. Naik itu ya ke atas, nggak ada naik ke bawah. Ya memang secara zatnya itu seperti itu, secara aslinya itu seperti itu, mutlak, nggak bisa diotak-atik. 1 tambah 1 ya 2, nggak bisa 1 tambah 1 jadi 1000. Paham? Jadi itu ilmu pasti. Kalau kita memiliki ilmu pasti dan logika yang pasti, kenapa susah menerima kebenaran ini? Sampai di sini bisa dipahami ya. Ya. Jadi dia adalah satu-satunya yang berhak diibadahi secara zatnya, karena dia adalah al-ma'luh yang dituhankan, al-ma'bud yang diibadahi, yang mana semua hati-hati itu menyembahnya, mengikrarkan bahwa dia itu adalah Tuhan. Wa targhabu ilaih, dia juga hati-hati, setiap hati manusia dan makhluk-makhluk yang beriman itu mengharap kepadanya dan tunduk di saat-saat yang genting. Wa qala aidan, dikatakan ya oleh para ulama, Allahu wal ilahul ma'bud, Allah adalah Tuhan yang berhak diibadahi. Fahadal ismu ahaqun bil ibadati, ya. Yatadammanu ghayatul abdi wa masiruhu wa muntaha. Jadi nama Allah ini adalah nama yang paling berhak untuk diibadahi, yang mencakup pertama ghayatul abdi, tujuan seorang hamba. Jadi tujuan seorang hamba untuk dihidupkan untuk apa? Untuk beribadah. Makanya Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian nyangka kalian dihidupkan di bumi secara sia-sia saja dan tidak dikembalikan kepada kami untuk dipertanggungjawabkan semua apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Tidak. Makanya kata Allah ini yatadammanu ini mengandung pertama ghayatul abdi, tujuan seorang hamba dihidupkan itu apa, diciptakan seorang hamba itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah, ya untuk ibadah. Yang kedua masiruhu, tempat kembalinya, tempat kembali seorang hamba kemana? Ya ke Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya ketika dia hidup. Wa muntaha, muntaha adalah tempat tujuan puncaknya, tempat akhirnya ya ke Allah. Amal kita ya ditujukannya ke Allah, tujuan puncak kita ya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan keridhaan manusia, bukan juga kecintaan manusia terhadap apa yang kita lakukan. Karena kadang-kadang ada orang yang nggak seneng kan apa kita bertauhid, kita beribadah sama Allah, justru malah dicerca, dihina. Ya biarkan saja, karena tujuan kita puncaknya bukan mereka tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradul ma'luhul ma'budu bihaqqin, maksud dari al ma'luhul ma'bud bihaqqin, nah ini tadi sudah saya jelaskan. Maksud dari yang dituhankan, yang disembah dengan hak, dengan sebenar-benarnya, li'anna ghairahu minal ma'budati ilahiyatu halaisat haqqan, karena semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala, peribadatan yang dilakukan untuk mereka, ketuhanan mereka itu bukanlah ketuhanan yang benar. Ya, Tuhan selain Allah itu. Oke. Kita langsung masuk kepada asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ismani min asma'illahi ta'ala mustaqqani minar rahmati. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah dua nama Allah dari nama-nama Allah yang mulia, yang keduanya itu diambil, ya, turunan katanya diambil dari kata rahmat.
Mas Rahmat artinya Mas kasih sayang. Nah ya, sayangnya beliau lagi sakit. Kita doakan ya, moga-moga Mas Rahmat Sutejo diberikan kesembuhan sama Allah, dipulihkan kondisinya, bisa beraktivitas lagi. Ini lagi cuti dari MFO. Kasihan beliau kena polip usus, jadi kondisinya lemas banget ya. Jadi kita doakan moga-moga Allah angkat penyakitnya, dijadikan penyakit itu sebagai penggugur dosa bagi beliau, amin ya. Jadi kata Rahman dan Rahim ini turunan kata dari kata rahmat. Rahmah artinya apa? Kasih sayang. Makanya judul kita malam ini apa? Mata air cinta ya. Karena memang mata airnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua cinta itu dari Allah. Dari Abdurrahman bin Auf, beliau suatu ketika berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah berfirman, Anar Rahman wa hiyyar Rahim. Aku adalah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang. Wa hiya Ar-Rahim. Ya, Rahman ini nama ini adalah Ar-Rahim. Rahim artinya adalah kasih sayang. Ya. Syaqaqtu laha isman min ismi. Aku membelah rahim, kasih sayang di antara kita, di antara makhluk itu diambil dari salah satu namaku, kata Allah. Man wasalaha wasaltu. Siapa yang menyambung tali silaturahim, siapa yang menyambung rahim ini, makanya kan ada nama silaturahim. Ada silaturahim ya, maknanya menyambung. Man wasalaha wasaltu. Siapa yang menyambungnya, aku akan sambungkan dia. Maksudnya disambungkan untuknya apa? Disambungkan sehingga urusannya jadi mudah, disambungkan sehingga umurnya jadi panjang, disambungkan sehingga rezekinya jadi banyak. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang kepengen dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Jangan diputuskan, apalagi silaturahim kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan hubungan darah. Na'udzubillah, dan sangat jauh dari rahmat Allah orang yang memutuskan tali silaturahimnya dengan orang tuanya sendiri. Orang tua yang memutuskan silaturahimnya kepada anaknya sendiri, kepada saudara kandungnya sendiri, kepada paman atau tantenya sendiri. Sambung. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa man qata'aha qata'tuh. Siapa yang memotong rahim ini, hubungan kasih sayang ini, hubungan kedekatan ini, aku akan memotongnya. Maksudnya apa dipotong? Ya dipersulit semua urusannya. Rezekinya jadi amburadul, sakit-sakitan dan seterusnya. Kesulitan demi kesulitan didapatkan. Makanya sambung, khususnya untuk orang yang memiliki kedekatan hubungan darah dan kekerabatan. Farrahmanu warrahimu mustaqani minar rahmah. Tadi sudah dibahas bahwa Rahman dan Rahim ini turunan kata dari rahmah. Warrahimu mustaqqatun min ismihi ta'ala ar-Rahman, dan Rahim ini diambil dari nama Allah Ar-Rahman ya. Jadi ada sebuah riwayatnya Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi yang dikutip di dalam tafsir Quranil Azim karya Ibnu Katsir, di mana di riwayat itu dikatakan ya, kata Rahman ini adalah ismun min asma'illah, salah satu dari nama-nama Allah ya. Dan wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar, antara nama Ar-Rahman dengan nama Allah yang paling agung ya. Kalau kita seringnya menggunakan kata Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, kan berarti kalau nama itu disebut pasti diijabah sama Allah. Antara nama Rahman dengan nama Allah yang paling agung ya, illa kama baina sawadil ainaini wa bayadihima minal qurbi. Jadi nama Rahman dengan nama Allah yang paling agung, kedekatannya itu seperti hitamnya mata dengan putihnya mata kita. Saking dekatnya antara putih dan hitam. Ada pemisah antara putih dan hitamnya mata kita? Tidak ada. Saking dekatnya dan saking tipisnya posisi
Rahman, karena ini Rahman termasuk nama Allah yang paling dicintai dan tidak boleh ada nama makhluk dengan nama Rahman. Jadi kalau ada temannya namanya Rahman, jangan panggil Rahman. Man Rahman, jangan. Abdurrahman. Sama dengan kata Allah, namanya Abdullah, sebenarnya Abdullah lah, jangan Dullah. Atau nggak boleh langsung nyebut Allahnya, nggak boleh. Ya, jadi Abdullah, Abdurrahman, jangan sebut Rahman. Karena Rahman ini nama khusus yang haram dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Berbeda dengan Rahim, nanti akan ada penjelasannya di dalam kitab ini. Mafhum ya? Ya. Jadi kalau kita kepengen doa kita cepat dikabulkan Allah, sebut nama Allah, sebut nama Rahman, ya Rahman. Atau dalam riwayat lain dikatakan ya Arhamar Rahimin. Siapa yang mengucapkan 3 kali ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, Allah telah mengutus satu malaikat khusus yang mewakili kata-kata itu, sehingga langsung disampaikan ke Allah. Allah langsung jawab, wahai hambaku, apa yang engkau pinta aku akan langsung dengarkan dan aku ijabahi. Ya Arhamar Rahimin. Oleh karena itu, sebelum kita baca Quran atau ketika hati kita sedang gundah gulana, ada doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga saya anjurkan, saya tulis di buku Ruqyah Itu Mudah, ketika lagi mau ruqyah mandiri, baca doa ini dulu. Pas lagi gundah gulana nih, kita lagi banyak masalah, pas mau buka Quran, baca doa. Doanya gini. Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu ummatik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'thartahu fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Hafal? Kalau perempuan bukan pakai abduk. Allahumma inni amatuk wabnatu abdik wabnatu amatik nasiyati biyadik adlun fiyya madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk sampai akhir. Di situ ada beberapa untaian kalimat yang as'aluka bikulli ismin as'aluka bikulli ismin sammaita bihi nafsak. Aku minta kepada engkau ya Allah dengan seluruh nama-nama yang engkau menamai dirimu dengan itu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Ini Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung yang enggak Allah sebar-sebarkan kecuali untuk para wali-walinya atau untuk para nabi dan rasul yang terpilih. Kita nggak tahu dan jangan ngarang-ngarang sendiri. Sekarang nggak tahu, akhirnya pakai bahasa Ibrani. Ya pada baik sana sih. Misalnya bahasa Ibraninya Ar-Rahman apa, Al-Latif apa. Ini sama yang maha lembut, yang maha penyayang. Ya kalau cuma ngartikan ke bahasa lain ini bukan Ismul A'zam yang sesungguhnya. Ismul A'zam yang sesungguhnya apa ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi dengan doa itu sudah menjadi menyeluruh lah. Ketika kita pengen minta dengan nama Allah yang kita nggak tahu, nama Allah yang mana yang paling diridhoinya. Gitu. War-Rahmanu ala waznil fa'lan, kata Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman ini wazannya fa'lan. Nah, kapan-kapan kita mulai belajar shorof ya. Fa'lan. War-Rahim wazannya fa'il. Kalau Rahman fa'lan, Rahim apa? Fa'il. Fa'lanun dan fa'ilun. Engkau kalau udah belajar imla mesti ngerti cara nulisnya gimana. Fa'lanun, fa'ilun. Nah, nanti akan ngerti. Besok mungkin kita sediakan papan tulis ya, ben bisa saya tulis lah. Dan ini kullu minhuma sifatun musyabbahah wa min siyagil mubalaghah. Antara Rahman dan Rahim ini adalah sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah itu apa? Sifat musyabbahah itu adalah sifat yang menunjukkan pengertian yang disifatkan kepada si mausuf ini. Jadi gini, sifat musyabbahah adalah sifat
si mausuf ini berarti yang disifati dengan sifat yang tetap dan tidak berubah. Ya, yang diambil dari al-fi'lul lazim, diambil dari fi'il lazim. Fi'il lazim apa? La yahtaju ila maf'ulin bih. Fi'il lazim itu enggak butuh maf'ul, enggak butuh objek. Kita mesti ngerti. Contohnya apa? Fi'il lazim. Ini apa? Sifat musabbahah. Gini. Al-baitu kabirun. Rumah ini besar. Sifat besar dari suatu rumah ini akan seterusnya besar. Paham ya? Ini berbeda dengan sifat namanya sifat aridi. Kalau sifat aridi ini sifat yang disematkan kepada si mausuf tapi terbatas oleh waktu. Mas Hafid jalisun. Mas Hafid jalisun, artinya jalisun. Jalis artinya duduk. Tapi bentar lagi pasti berdiri. Jam 9 berdiri, ngolet kopi. Ya, jadi kalau sifat arid ini berarti sifat yang tidak tetap dalam jangka waktu yang sebentar, dia akan berubah. Tapi kalau sifat musyabbahah, sifat yang telah ditetapkan dan dalam jangka waktu yang lama atau bahkan selama-lamanya sifat ini terus melekat kepada yang disifatinya. Ya, bait kabir, rumah besar. Asyajaratu tawilatun, pohon itu tinggi. Ya memang tinggi seterusnya kecuali kalau ditebang. Tapi sifat tinggi itu melekat dan gak akan berubah. Demikian juga nama Rahman dan Rahim, kemelekatannya kepada Allah itu selama-lamanya. Dan memang sudah dasarnya Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Kadang kalau orang disifati Rahim ya, Mas Dafa Rahim Jidan. Kalau orang pondok ini pakai bahasa lughah ma'had. Ustadz Dafa Rahim Jidan insanuhu. Rahim kalau dia lagi banyak duit. Nah, kalau nggak banyak duit nggak Rahim. Paham ya? Jadi kalau untuk manusia kadang sifat itu berubah. Tapi kalau Allah sifat musyabbahahnya ini seterusnya. Jadi Rahman Rahimnya Allah itu nggak pernah berubah dan nggak pernah terkurangi oleh sesuatu apapun. Dan sigohnya mubalaghah. Mubalaghah itu artinya sesuatu yang penuh, yang memuncak. Ya, fa'lan ini ya, wazan fa'lan ablagu min fa'il. Fa'lan ini lebih penuh, lebih memuncak, ablag gitu ya, daripada wazan fa'il. Li'anna sighata fa'lan, karena sighah dari fa'lan ini tadullu ala limtila. Kata fa'lan ini menunjukkan imtila. Imtila itu artinya penuh. Seperti contoh rajulun ghadban. Kalau ada dikatakan rajulun ghadban berarti laki-laki itu ghadban. Berarti sangat marah, ai mumtali'u ghadaban. Ya, dia itu amarahnya sangat penuh, udah sangat sampai bunuh-bunuh, sampai memuncak. Makanya katanya ghadban. Rahman berarti yang kasih sayangnya itu memuncak, penuh sekali, sampai luber-luber gitu ya. Yang keduanya itu menunjukkan tentang tetapnya sifat rahmah yang sangat luas dan sangat agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dikatakan kataba ala nafsihir rahmah. Allah telah menetapkan dirinya itu sebagai rahmah, kasih sayang. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah itu memang sumber dari kasih sayang, sumber rasa sayang, sumber rasa cinta. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah telah menjadikan rahmatnya itu menjadi 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'in. Allah menahan 99. Ya, wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan menurunkan satu bagian untuk disebar ke bumi. Famin dzalika
Famin dzalikal juz'i yatarahamul khalaik. Dari satu bagian rahmat ini makhluk-makhluk saling menyayangi, saling mencintai. Hatta tarfa'ad dabatu hafiraha inda waladiha khasyatan an tusibahu. Sehingga dengan satu rahmat yang Allah sebarkan ke bumi ini, seekor dabah itu apa? Hewan ternak lah ya, entah itu onta, entah itu kambing atau yang semisalnya, dia angkat kakinya khawatir anaknya terinjak ya. Yang dengan satu rahmat ini seekor harimau tidak memangsa anaknya sendiri. Yang dengan satu rahmat ini singa-singa betina berjibaku untuk mencari mangsa demi menghidupi anak-anaknya, dan seterusnya, sehingga menjadikan semua yang ada di bumi ini saling mencintai dan saling mengasihi. Dan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabin." Ketika Allah itu telah menetapkan penciptaan ya pada makhluk-makhluknya, kataba fi kitabin, Allah menulis fahuwa indahu fauqal arsy, nulis suatu tulisan yang ada di atas arsy, singgasana yang agung. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku telah mendahului murkaku. Jadi penghinaan ya, kalau ada orang yang ngerasa dirinya itu sudah penuh dengan dosa, sangat kotor dengan kemaksiatan, kemudian mengatakan aku nggak pantas bertobat, aku nggak pantas jadi orang baik karena dosaku terlalu besar, itu ngina Allah banget. Dia putus asa, dan putus asa itu adalah sifatnya iblis. Bagaimana dia katakan dosanya besar banget? Apakah dosanya mampu melampaui dan mengungguli rahmatnya Allah yang tidak terbatas? Kan tidak. Sedangkan Allah sudah menetapkan dirinya itu adalah rahmat, dirinya itu adalah kasih sayang, yang tentu Allah lebih mengedepankan rasa kasih sayangnya daripada amarahnya, daripada kemurkaannya. Sampai Allah itu nuliskan di singgasananya, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu mendahului murkaku. Maka saya ini ya, Masya Allah, sangat kagum dengan beberapa teman-teman saya yang mungkin belum terlalu mengenal Islam, punya trauma masa lalu yang luar biasa dalam banget, tapi dia nggak putus asa, nggak terpuruk kondisi jiwanya, masih terus berusaha dan berkarya sambil mengenal jati dirinya dan sambil mengenal siapa Tuhannya, karena dia berarti masih punya potensi jadi orang yang bertakwa. Karena karakter orang yang bertakwa, dia selalu optimis menatap masa depan dan mau move on dari masa lalunya. Sedangkan sifat orang-orang yang kufur disebutkan dalam Al-Quran, dia yang putus asa dan terjerembab pada kubangan masa lalunya itu. Setiap dari kita punya masa lalu. Saya punya dosa, Allah tutupi dosa saya. Jenengan punya dosa, Allah tutupi dosanya. Jangan disibak tirainya. Woi, aku pernah dosa ini, bangga. Oh, pernah zina sama ini itu, pernah minum khamr apa aja pernah tak tenggak. Apa kata Rasulullah? Setiap umatku dimaafkan Allah, illa mujahir. Mujahir bukan iwak mujair. Mujahir ini artinya orang yang terang-terangan menyampaikan dosanya. Jangan ada alasan, aku nggak mau munafik. Walah, itu pola pikir yang salah. Jangan itu sama saja ya, sombong terhadap rahmatnya Allah. Di antara bentuk rahmatnya Allah, Allah tutupi dosa-dosa kita, Allah tutupi aib-aib kita, kok malah dibongkar sendiri dengan alasan tidak mau munafik. Jenengan itu bukan tidak mau munafik, sok kuat dan sok kafir. Paham? Sama saja jenengan itu ngajarkan ke orang lain. Penak lo zina, minum khamr itu ketika ngefly kepenak lu, naudzubillah min dzalik. Sudah tutup lembaran itu, nggak perlu disampaikan ke orang lain. Apa sih pentingnya? Ya, karena kata Allah ya, di antara rahmatnya itu ya dengan
ditutupi dosa-dosa hambanya. Rahmat Allah sudah ada pada kita dengan penutup atau tirai yang menutupi aib-aib kita, kok malah tirai itu dibuang, rahmat Allah malah dibuang, disobeknya, jelas Allah marah. Sampai di sini bisa dipahami ya. Makanya saya katakan setiap orang yang pernah berdosa, bahkan masa lalunya sangat suram, sekarang sudah mulai ngaji, atau mungkin belum mulai ngaji tapi dia masih bisa move on, ya, nggak putus asa, nggak depresi, dia berarti masih punya potensi kebaikan. Rangkul orang itu, jangan malah dimusuhi. Orang jilbaban, pakaiannya kayak lemper, auratnya kemana-mana. Bok jenengan dulu pernah di masa-masa itu? Ya sebagian orang kan pernah ada di masa-masa itu. Kemudian sekarang Allah sudah entaskan dari masa itu terus jadi sok paling bener dewek, sok paling suci sendiri. Ayolah digeret, apa mau masuk surga sendirian? Surga itu luas banget. Ajaklah orang lain. Ya. Mungkin mereka butuh teman. Jadi kalau misalkan ketemu sama orang itu ya anggap aja ini amanah Allah untuk saya rangkul. Itu saja. Berpikir kita sederhana, dia masih bisa move on, masih bisa berkarya, ya, nggak terpuruk, nggak stres, nggak depresi, nggak putus asa, berarti masih punya potensi untuk jadi baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain dikatakan, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun." Kalau seorang mukmin itu ngerti siksaan Allah yang sudah disiapkan kelak di akhirat, pasti nggak ada orang yang merasa tamak untuk bisa masuk surga. Saking ngerinya siksaan Allah. Tetapi walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata min jannatihi ahadun. Kalau orang kafir itu ngerti besarnya rahmat Allah yang sudah Allah sediakan di akhirat nanti, niscaya tidak ada satu orang kafir pun yang merasa putus asa untuk masuk surga. Saking gedenya ampunan Allah. Maka ada banyak riwayat-riwayat dari para ulama mengatakan kelak di hari kiamat itu kita akan dibuat terbelalak. Betapa mudahnya Allah merahmati hamba-hambanya. Betapa mudahnya Allah menyelamatkan hambanya itu yang harusnya masuk neraka jadi nggak masuk neraka. Dengan sebab-sebab kecil. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, ada orang yang masuk surga hanya karena nyingkirkan penghalang yang ada di jalan, baik itu ranting atau batu yang tajam yang berpotensi mencelakakan orang lain. Kemudian Allah kasih ilham kepada kita, kaki kita nyutik batu itu, tak, dosanya banyak, hanya karena nyutik batu Allah selamatkan dari siksa api neraka. Betapa rahmatnya Allah, betapa kasih sayangnya Allah sama kita. Pelacur lah yang menghidupkan masa hidupnya untuk menjajakan dirinya kepada laki-laki hidung belang. Allah menyelamatkan dia dari siksa api neraka gara-gara seekor anjing. Hadis riwayat Bukhari. Masih ingat? Ada anjing kehausan, dia ngerasa kasihan, dia ambilkan melalui sepatunya, anjing itu minum. Allah jadikan wasilah dia masuk surga dengan perantara anjing yang dia berikan minum. Padahal anjing dalam syariat kita adalah hewan najis yang nggak boleh dipelihara. Najisnya mughalazah lagi, najis yang berat. Tapi gara-gara itu Allah antaskan dari siksa api neraka masuk surga. Betapa rahmatnya Allah. Cuma kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, seringnya kita yang nggak tahu diri. Dan diantara ini antara Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala ini ada mungkin sedikit perbedaan dari segi bahasa. Kenapa kok harus ada dua nama Rahman dan Rahim? Kenapa nggak cukup satu nama? Karena memang ada perbedaan makna yang mendalam antara Rahman dan Rahim. Al-wajhul awal, ada tiga poin yang membedakan apa
yang disebut Rahman, apa yang disebut Rahim. Al-wajhul awal yang pertama, di antara keduanya itu memisahkan antara yang umum dengan yang khusus. Min haitsul lafzi, dari segi lafaz. Far-Rahmanu ismun khasun billahi ta'ala la yajuzu ya, an yusammiya bihi ghairahu bil ijma'. Ini tadi yang saya katakan. Kata Rahman, nama Ar-Rahman ini adalah nama khusus milik Allah saja. Selain Allah tidak boleh dinamai dengan nama Rahman. Ini ijma' ulama kaum muslimin sepakat. Nama Rahman hanya milik Allah. Para nabi dan rasul nggak ada yang disifati Rahman. Makanya kalau jenengan punya teman, tadi saya katakan namanya kok Rahman, sebut Abdurrahman. Dawa teman, biasakan Abdurrahman. Jadi misalnya disebut Rahman, kan biasanya Abdurrahman panggilnya Rahman. Mending disebut Maman, kalau memang namanya itu Abdurrahman gitu ya. Atau punya nama anak ya Abdurrahman, jangan pakai nama Rahman saja. Seperti nama Allah juga nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Ar-Razzaq juga tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rahim ismun amun. Kalau Rahim adalah nama umum. Yajuzu ya an yusaba bihi ghairullah. Nama Rahim boleh disematkan sifat ini kepada selain Allah. Seperti Rauf, Sami', Basir, ini boleh disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di juz 11 ya, di akhir penutup surat At-Taubah, mensifati Rasul yang mulia Rasulullah Muhammad SAW dengan Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Allah sifati dengan Rauf, Allah sifati Rasulullah juga dengan sifat Rahim. Jadi kata Rahim ini boleh untuk selain nama Allah. Tapi kalau Rahman tidak boleh. Ya, karena Rahman tadi mubalaghah ya. Infinity kasih sayangnya. Sami'an basira juga demikian. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami ciptakan manusia dari nutfah sperma ya. Yang intinya faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan manusia itu sami'an, mendengar, dan basira, melihat. Ya. Jadi ada sifat-sifat atau nama dari nama Allah yang boleh disifati kepada selainnya, seperti mendengar, melihat, Rahim tadi ya, berkasih sayang. Tapi ada beberapa nama-nama yang itu khusus untuk Allah saja, nggak boleh untuk yang lainnya. Al-wajhu tsani, dari sisi yang kedua dikatakan ada antara makna umum dan makna khusus. Rahman maknanya rahmatun ammatun li jami'il khalqi. Kasih sayang yang menyeluruh untuk seluruh makhluk, mu'minuhum wa kafiruhum. Baik itu yang mukmin ataupun yang kafir, natiquhum wa bahimuhum. Makhluk yang berbicara, natik ini ya berlogika ya. Nah, ilmu mantik kan ilmu logika. Makhluk yang punya logika ini manusia yang berakal, manusia maupun jin, wabahimuhum yang tidak punya logika, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Farahmatuhu lil mu'minin fid dunya ya. Lalu sifat rahmannya Allah, nama rahman Allah ini kalau untuk orang mukmin di dunia apa? Ya ini tadi, rahmatuhu lil mu'min, rahmatnya Allah untuk orang-orang mukmin di dunia adalah hidayatuhum lil haqqi wa ila tariqil mustaqim. Hidayah Allah untuk mereka, untuk orang-orang mukmin, untuk menetapi kebenaran dan menyusuri jalan yang lurus. Ila ghairi dzalika min ni'amillahi alaihim, demikian juga hidayah Allah ila ghairi dzalika min ni'amillahi alaihim, dan nikmat-nikmat Allah yang lain untuk mereka ya. Wa rahmatuhu lahum fil akhirah
bahaim, hewan-hewannya di dunia ini, ya. Ma yatamatta'una bihi min ni'amillah, sesuatu yang bisa mereka nikmati dari nikmat-nikmat Allah yang ada di dunia. Minas sihhati, baik itu kesehatan, makanan, minuman, dan seterusnya yang bisa mereka nikmati. Jadi kaidahnya itu orang-orang kafir yang ada di dunia, rahmatnya Allah itu diberikan harta yang melimpah, anak-anak yang banyak, bentuk-bentuk yang glowing dan good looking. Itu salah satu keadilan Allah untuk memberikan memberikan balasan dari kebaikan-kebaikan mereka yang telah mereka lakukan semasa hidupnya di dunia. Jadi balasannya dipercepat, tapi khusus di dunia saja. Makanya tidak heran banyak yang kaya-kaya dan seterusnya, ya. Tapi ada juga di antara mereka yang dibuat kaya, dibuat gampang hidupnya karena istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka mengelupakan peringatan-peringatan kami, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami akan bukakan pintu-pintu kemudahan untuknya ketika hidup di dunia. Ketika mereka telah merasa senang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu, akhadnahum baghtatan, kami ambil sekonyong-konyong, semuanya langsung diambil. Faidahum mublisun, sampai akhirnya mereka itu gigit jari, melongo. Ya seperti kisahnya Qorun, kisahnya Fir'aun, kisahnya Haman, Namrud dan seterusnya. Ya, begitu. Namun secara umum keadilan Allah dan kasih sayangnya itu untuk orang yang kafir di dunia, ya, dengan dimudahkan dan diberikan kekayaan, kenikmatan di dunia ini. Ya. Dan di hari kiamat nanti balasannya setimpal. Kayak contoh ini juga masuk kepada hewan, ya, kalangan binatang. Latu adunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Hak-hak itu nanti akan diberikan, ditunaikan kepada orang yang berhak di hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, sampai kambing yang nggak punya tanduk disuruh membalas kambing yang menanduknya ketika di dunia. Misalnya ada kambing nggak punya tanduk, ditanduk sampai mati sama kambing yang punya tanduk bagus. Besok di hari kiamat dikisos, balas. Nah itu rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dunia maupun di akhirat. Nah. Adapun rahim, rahmatun khassah bil mukminin fid dunya wal akhirah. Adapun rahimnya Allah itu rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Di dunia diberikan, di akhirat nanti juga diberikan, ya. Yang ketiga, Ar-Rahman ablagh min rahim. Tadi sudah dijelaskan bahwa Rahman itu lebih utama daripada Rahim. Ya, makanya dikatakan bada'a bismillah wa wasafahu birrahman li'annahu akhass wa a'raf min ar-rahim li'anna tasmiyata awalan innama takunu bi asrafil asma falihada ibtada'a bil akhassi fal akhass. Ya, intinya kata basmalah ini dimulai dari nama Allah, kemudian nama Ar-Rahman, karena nama Rahman lebih khusus dan lebih lebih mulia daripada Ar-Rahim, ya. Makanya didahulukan kata Ar-Rahman daripada Rahim. Nah, ada rujukan satu lagi sebelum menutup kajian kita, sampai 5 menit lagi, habis ini kita diskusi. Ya. Ini di sini keren ini, bahwa disebutkan ada 3 unsur kata Rahman dan Rahim, ya. Jadi kata Rahman bentuk pengejawantahannya pada kehidupan manusia itu ada tiga poin. Pertama, Ar-Rahmanu bima la yusdaru jinsuhu minal ibad. Rahmat, ya, Rahman
rahmatnya dari Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang ini kadang tidak terbayangkan gimana munculnya di hati dan di logika hamba-hambanya. Dan Rahim ini terbayangkan gimana dia munculnya. Jadi di sini dicontohkan riwayat dari Dhunnun al-Misri rahimahullah taala. Beliau mengatakan waqa'tu wal walatun fi qalbi. Suatu ketika hatiku ini tertimpa kesedihan. Walwalah itu sebenarnya artinya tangisan ya. Ya bisa dikatakan ya hatinya lagi galau, lagi sedih. Fa kharajtu ila sattin nil. Sehingga aku ini ya istilahnya kalau bahasa kita ngadem nyari angin ke pinggiran sungai Nil. Ya. Fara'aitu aqraban ya'du. Tiba-tiba aku melihat ada seekor kalajengking berjalan. Tik. Fatabi'tuhu fawasala ila difda'in ala syat. Aku ikuti kemana perginya kalajengking sampai dia itu menemui kodok di pinggiran sungai Nil. Faraqiba Zuhra. Tiba-tiba kalajengking itu naik ke atas punggung kodok. Ya. Wa abara bihin Nil. Kalajengking ini nyebrangi sungai Nil dengan perantaraan kodok. Ya. Faraqibtus safinata wa taba'tu. Aku menaiki perahu, nyebrangi sungai Nil sambil ngikuti kalajengking yang lagi naik kodok ini. Unik ya. Kalajengking naik kodok. Kemudian fanazal, turunlah dia turun dari punggung kodok itu. Wa ada ila sabin naim. Dia menuju kepada pemuda yang lagi tidur. Wa idza af'a biqurbihi taksub. Dan ternyata ada juga ular yang sedang mengintainya, ada di dekat pemuda itu. Fatawasaba wa taladagha. Mereka keduanya saling meloncat dan saling menyengat satu sama lain. Wa mata, keduanya mati. Wa saliman naim. Dan pemuda yang lagi tidur itu selamat. Siapakah yang mengutus kalajengking sehingga bisa naik punggung kodok untuk menyelamatkan pemuda itu kecuali Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha menyelamatkan. Allah itu kalau lagi mau menurunkan kasih sayangnya, mau mencurahkan kasih sayangnya dengan sesuatu yang gak masuk logika kita. Allah utus kalajengking naik kodok untuk menyelamatkan pemuda itu, bertarung dengan ular walaupun dua-duanya mati. Sebaliknya, Allah utus ular itu untuk makan ini, gigit pemuda ini, sehingga menyelamatkan pemuda itu dari sengatan kalajengking. Allah sudah atur sedemikian rupa. Jadi rububiyah Allah ada rububiyah ihsan dan rahmat, bukan rububiyah yang sifatnya adalah memaksa dengan sewenang-wenang. Demikian juga anna waladal ghurab, anak burung gagak, idza kharaja minal qisri yakunu kalahmi ahmar. Kalau dia itu habis rontok bulunya, apa orang Jawa bilang rontok bulu itu? Burung. Hah? Ya pokoknya burung kan apa? Mabung ya. Ya, kalau burung itu habis lepas bulu-bulunya itu dia mengerikan sampai membuat induknya itu kabur karena wujudnya merah semua dan mengerikan itu. Jadi dikatakan ya wa yafirrul ghurabu minhu, sehingga menjadikan gagak itu kabur, ndak ngurusi anaknya lagi. Fayajtami'u alaihil ba'ud, tapi karena bulunya pada rontok ya, nyamuk-nyamuk berkeliling untuk gigitin si burung gagak ini yang masih bayi ini. Dan Allah memberikan rezeki dari nyamuk-nyamuk yang mengelilinginya. Akhirnya dia makan karena nggak diurusi sama ibunya, nggak diurusi sama induknya. Tapi Allah yang Maha Rahman tidak pernah meninggalkan satu makhluknya pun kesusahan. Allahu Akbar. Padahal ini cuma anak burung gagak, apalagi kita yang beriman. Fayaltaqamahu ila an yanbutarisu. Dia makanin itu nyamuk sebagai rezeki dari Allah sampai bulu-bulunya itu kembali tumbuh. Fa inda dzalika ta'udul ilaih. Nah, baru ketika bulunya itu tumbuh, induknya baru datang ngasih makan lagi. Subhanallah.
Siapa yang ngatur semua ini kecuali Rahman yang rububiyahnya itu sangat menyeluruh. Kita butuh tauhid rububiyah kita dikuatkan dengan cara yang seperti ini. Kalau Allah itu mampu menyelamatkan pemuda tidur tadi dengan diutusnya kalajengking yang harus naik ke punggung kodok, maka ketika kita ada kesulitan apapun itu pasti akan Allah tolong dengan cara-cara yang mungkin di luar logika kita. Allah memberikan kemudahan dan menjaga tidak pernah meninggalkan anak burung gagak yang bulunya pada rontok ini dengan mengutus nyamuk-nyamuk untuk rezeki bagi anak burung gagak ini. Pasti kita pun akan diberikan rezeki dari arah yang gak disangka-sangka asal kita punya takwa dan iman. Kemudian yang kedua, rahmannya Allah pada musibah-musibah yang ada. Al-hawadithu minha ma yazunnu annahu rahmah wa yakunu niqmah. Ada di antara sesuatu yang dikiranya itu adalah rahmat tapi ternyata nikmah. Nikmah itu artinya adab. Jadi kalau mau namain nama anaknya jangan nikmah tapi ni'mah. Nikmah artinya apa? Siksaan. Ya. Dikiranya itu rahmat dari Allah ternyata nikmah. Wabil aks, kadang sebaliknya, kadang dikiranya itu adab tapi ternyata itu rahmat dari Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali kamu membenci sesuatu perkara tapi Allah telah menjadikan banyak kebaikan pada perkara yang kamu benci itu. Sehingga ada syair yang mengatakan inna syababa wal faragha wal jiddata mufsidatun lil mar'i ayya mafsadah. Sesungguhnya masa muda, waktu senggang dan juga kekayaan itu adalah perusak bagi seseorang, ya, yang sangat merusak. Padahal ya masa muda, waktu senggang dan kekayaan ini kalau di pikiran kita ya ini semua kenikmatan, tapi itu bisa jadi perusak. Bukankah kadang seorang ayah itu harus mengurung anaknya untuk dididik, walaupun itu terlihatnya mengekang anak, tapi pada hakikatnya itu adalah rahmat. Rasa kasih sayang seorang ayah kepada anaknya supaya bisa menjadi orang yang belajar, ya. Maka seperti itulah seharusnya kita memandang apa yang Allah telah rencanakan bagi kehidupan kita. Nah, yang ketiga, Rahman ini berkaitan dengan nikmat yang besar. Makanya Allah mengikutkannya dengan Rahim. Seakan-akan Allah itu berkata begini, ya. Lau iqtasartu 'ala Rahman, kalau aku mencukupkan dengan Rahman, ya, lahtasyamta anni. Kalian pasti akan rendah diri, insecure untuk minta sama aku, kata Allah. Ini seakan-akan seperti itu dikatakan di sini. Walakinni rahimun fatlub minni hatta syirakana 'alik wa milha qidrik. Tapi aku ini rahim. Rahim ini berarti kasih sayang yang mendetail pada perkara-perkara nikmat yang ringan, yang sepele di mata kita. Aku ini rahim. Jadi jangan malu untuk minta tali sendalmu. Kalau misal tali sendalmu putus, minta sama aku. Kalau kamu nggak punya garam buat masak, minta sama aku kasih garam. Makanya rahim melengkapi rahman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku ini tidak takut doaku tidak diijabah. Yang aku takutkan, aku tidak lagi berdoa sama Allah. Sehingga para ulama salaf selalu mengatakan, biasakan dirimu untuk meminta sama Allah, berdoa sama Allah, walaupun minta garam buat masak. Jadi kebiasaan hamba-hamba Allah, para salafun salih, selalu berkomunikasi sama Allah di kesehariannya. Ya Allah, hari ini nggak ada garam, hamba mohon ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha kaya, beri aku garam. Sepele. Mungkin sebagian dari kita di zaman ini mengatakan garam tok ben dadak donga. Subhanallah. Justru itu kebiasaan salafun salih. Para sahabat-sahabat Rasul kalau pas lagi ada kebutuhan, walaupun kecil, ringan, sepele, selalu minta sama Allah. Doa dan ikhtiar tentunya, ya.
Mungkin sampai sini kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih. Kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum arsyadani Allahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.